Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Oke, kita mulai saja tentang hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Nah, mungkin jadi di sini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Nah, mungkin waktu SMP sudah pernah ya belajar tentang kimia ya. Tapi mungkin tidak terlalu luas bahasannya dengan yang ada di SMA. Nah, kita akan mengulas kembali materi yang sudah dipelajari di SMP. Oke, apa sih itu ilmu kimia? Nah, apa manfaatnya kita harus mempelajari ilmu kimia? Banyak hal ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu di sini peserta didik dapat mengidentifikasi bahan kimia dalam satu produk di kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik juga dapat menyebutkan zat yang terdapat dalam bahan suatu produk. Kemudian, peserta didik juga dapat menjelaskan peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lainnya. Oke, langsung aja ya. Mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang terlihat pada slide, kita melihat beberapa benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Seperti apa sih, ini ada pupuk urea, ada obat-obatan, kemudian ada kosmetik, ada sampo, ada deterjen, ada cuka, dan lain sebagainya ya. Nah, benda-benda tersebut ini merupakan produk yang mengandung bahan kimia ya. Jadi, produk-produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan salah satu aplikasi dari ilmu kimia. Nah, hal ini pula lah yang mendorong manusia untuk mempelajari ilmu kimia gitu ya. Mengapa? Banyak hal yang mendasari mengapa manusia mempelajari ilmu kimia gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai dari perkembangan ilmu kimianya. Nah, di sini para ahli atau ilmuwan ilmu kimia dikembangkan oleh para ahli untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa tentang sifat materi yang ada di alam. Nah, sifat-sifat inilah yang akhirnya menghasilkan pengetahuan teoritis. Nah, para ahli kimia itu mengembangkan ilmu kimia dengan yang pertama yaitu apa sih? Ada mengamati, kemudian menggolongkan, menafsirkan data, menarik kesimpulan umum, kemudian merancang dan melakukan eksperimen dan menciptakan teori sehingga lahirnya pengetahuan kimia. Nah, materi ini akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, kita langsung ke hakikat ilmu kimia. Nah, apa sih sebenarnya ilmu kimia itu? Nah, ilmu kimia ini berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya adalah perubahan materi. Atau ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari rekayasa materi yaitu mengubah materi menjadi materi lainnya. Jadi pada hakikatnya ilmu kimia ini adalah suatu benda yang mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lainnya. Sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan, mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Jadi secara lengkap ilmu kimia itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih itu ilmu kimia? Nah, ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi.
Susunan materi. Nah, susunan materi ini dia mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 1. Di sini ada sendok ya, sendok kayu dan logam ya. Sama-sama sendok tapi ternyata susunan materinya berbeda gitu ya. Kemudian ada lagi struktur materi. Nah, struktur materi ini dia mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun tersebut itu saling berikatan. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar 2 bahwa ternyata intan dan grafit ini memiliki struktur materi yang berbeda walaupun sama-sama mengandung karbon gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada sifat materi. Nah, sifat materi ini ada sifat fisis, ada sifat kimia. Kalau sifat fisis itu berarti dia terlihat tampak ya, wujudnya gitu ya. Jadi terlihat penampilannya. Sedangkan sifat kimia itu dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Nah, seperti contoh pada gambar 3, di sini ada besi dan emas. Nah, besi ini dia mudah berkarat jika dibiarkan di luar, sedangkan emas dia tahan karat ya. Jadi sifat materinya berbeda. Kemudian yang keempat yaitu ada perubahan materi. Nah, perubahan materi ini dia meliputi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau fisika itu berarti dia wujudnya ya, sedangkan perubahan kimia itu dia menghasilkan zat baru. Nah, contohnya seperti gambar 4 di sini, di mana kayu berubah menjadi abu jika dibakar. Nah, pembakaran kayu ini juga disertai perubahan energi, yakni pelepasannya dalam bentuk panas atau kalor. Jadi berubah ya wujudnya ya. Nah, itu adalah perubahan materi. Nah, sekarang kita belajar tentang materi. Nah, apa sih itu materi? Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, setiap benda yang ada dalam alam semesta itu tersusun atas materi. Contohnya misalkan apa ya? Udara yang kita hirup. Nah, udara yang kita hirup ini ternyata tersusun atas nitrogen dan oksigen ataupun gas lainnya. Kemudian baju. Nah, baju yang kita pakai ini terbuat atas serat alami maupun polimer, gitu ya. Nah, tubuh kita juga ternyata tersusun atas materi. Jadi, materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian, perubahan materi. Nah, ternyata materi ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa sih itu perubahan fisika dan kimia? Nah, perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Ya, misalkan jadi perubahan fisika ini dia hanya perubahan wujud atau pelarutan ya. Misalkan di sini ada es batu. Nah, es batu kalau misalkan didiamkan itu akan mencair ya. Tapi kalau misalkan kita tempatkan dari mencair kita tempatkan di kulkas itu pasti akan membeku ya. Jadi hanya perubahan wujudnya saja gitu ya. Kemudian ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Nah, contohnya seperti apel. Nah, apel itu kan kalau dikupas atau dipotong itu kita biarkan aja lama. Jadi dia akan berubah warnanya ya, akan berubah menjadi coklat gitu ya. Sehingga sebenarnya itu terjadi reaksi kimia. Kemudian ada lagi kembang api. Nah, kembang api juga kalau dibakar itu kan akan habis ya. Nah, sehingga menghasilkan materi baru. Nah, itu adalah perubahan kimia. Nah, untuk perubahan kimia ini ciri-cirinya ada banyak ya. Yang pertama yaitu ada perubahan warna. Nah, perubahan warna itu seperti contohnya tadi ya, seperti apel yang dipotong itu akan berubah warnanya menjadi coklat. Kemudian ada lagi pembentukan endapan. Nah, kalau kita mencampurkan dua zat yang larut dalam pelarut, itu kemudian dia akan terbentuk padatan di bagian bawah. Nah, itu berarti dia menandakan adanya reaksi kimia. Kemudian ada lagi pembentukan gas. Nah, biasanya gas itu diproduksi dalam reaksi kimia. Misalkan terkadang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung gitu ya. Gelembung ini bisa muncul dari pemanasan suatu cairan
atau pembentukan gas dalam cairan. Kemudian ada lagi perubahan suhu. Oke, untuk selanjutnya yaitu penggolongan materi. Nah, materi ini terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni, kemudian campuran. Nah, zat tunggal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, unsur di sini ada logam, ada non-logam, dan metaloid. Kemudian untuk campuran ini ada homogen, ada koloid, dan ada heterogen. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini ada zat tunggal atau zat murni. Ini dia terdiri dari satu jenis materi. Contohnya yaitu unsur ya, oksigen atau hidrogen. Ini zat tunggal ini adalah zat yang paling sederhana. Nah, yaitu unsur ya. Unsur itu adalah zat yang tidak dapat diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Nah, untuk penulisannya, untuk lambang unsurnya itu sendiri, ini lambang unsurnya dinyatakan dengan huruf kapital. Di mana contohnya sini ada oksigen. Oksigen ditulisan dengan O besar. Kemudian ada karbon. Karbon berarti C besar. Nah, bagaimana kalau misalkan ada dua huruf awal nih? Contohnya misalkan di sini ada natrium. Natrium itu lambangnya adalah Na. Nah, berarti huruf pertamanya huruf besar, huruf keduanya adalah huruf kecil. Kemudian nikel. Nikel di sini ada Ni, N-nya besar, I-nya kecil. Kemudian ada senyawa. Nah, senyawa adalah zat yang tersusun dari dua unsur atau lebih yang berbeda. Contohnya misalkan di sini ada unsur Na dan unsur Cl. Jadi bergabung menjadi NaCl gitu ya. Natrium ditambah klor jadinya natrium klorida. Jadi senyawa ini adalah gabungan dari unsur-unsur. Di sini ada unsur Na dan unsur Cl, jadinya NaCl. Kemudian campuran. Nah, campuran ini adalah gabungan dua zat atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia. Nah, campuran ini ada tiga, yaitu ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, larutan ini adalah campuran homogen dua zat atau lebih, di mana partikelnya tersebar secara melata gitu ya. Jadi untuk larutan ini sendiri itu dia campuran dua zat atau lebih, di mana partikelnya itu tersebar merata atau homogen di sini ya. Contohnya seperti air dan gula. Ini kalau misalkan diaduk dia terlihat homogen ya, terlihat menyatu. Kemudian ada koloid. Koloid ini adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen dua zat atau lebih di mana partikel tersebarnya kurang merata, contohnya misalkan air dan tepung. Ini jumlah fasenya dua fase ya. Kemudian ada suspensi. Nah, suspensi ini adalah campuran heterogen dua zat atau lebih di mana partikelnya tersebar tidak merata. Ini ya, bentuknya heterogen, jumlah fasenya dua fase, contohnya adalah air dan pasir. Jadi kalau misalkan air ditambahkan dengan pasir, otomatis pasirnya akan mengendap ya, airnya ada di atas ya, jadi dapat disaring. Jadi terlihat perbedaannya, itulah yang disebut dengan suspensi. Oke, selanjutnya yaitu keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Nah, ilmu kimia disebut juga central science karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan lainnya. Nah, perkembangan dalam bidang kedokteran, farmasi, geologi, pertanian, dan sebagainya tidak mungkin terjadi tanpa kemajuan yang dicapai dalam ilmu kimia. Begitu juga dalam kegiatan industri yang banyak bergantung pada proses kimia. Nah, dalam ilmu pendidikan juga kimia memiliki peranan penting seperti pada pelajaran biologi, geologi, dan fisika akan ditemukan topik yang menyangkut ilmu kimia. Nah, keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya bisa kita lihat pada sini ada cabang-cabang ilmu kimia meliputi kimia analisis, yaitu mempelajari tentang analisis bahan-bahan kimia yang terdapat dalam suatu produk. Kemudian kimia fisika, yaitu mempelajari penentuan energi yang menyertai terjadinya reaksi kimia serta sifat fisis ya, serta perubahan sinyal kimia. Kemudian kimia organik, yaitu mempelajari bahan-bahan kimia yang terdapat dalam makhluk hidup. Yang keempat yaitu kimia anorganik, yaitu mempelajari bahan-bahan kimia yang terdapat dalam benda mati.
Kemudian kimia lingkungan, yaitu mempelajari tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan cara penanggulangannya. Kemudian ada kimia inti, biokimia, kimia pangan, dan kimia farmasi. Jadi banyak ya keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Kemudian peranan kimia dalam kehidupan. Nah, kimia ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan kita. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat belajar kimia nih. Yang pertama yaitu pemahaman kita menjadi lebih baik pada alam sekitar dan berbagai proses di dalamnya. Kemudian, kemampuan mengolah bahan alam menjadi produk yang berguna bagi manusia ya. Jadi dengan belajar kimia kita dapat menghasilkan produk yang bermanfaat, tapi juga produk-produk tersebut juga dapat menimbulkan masalah ya. Kemudian bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh juga ada ya. Kemudian membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Nah, ilmu kimia ini mempunyai peranan penting di bidang kesehatan, pertanian, peternakan, hukum biologi, arsitektur, dan geologi. Nah, peranan-peranan ilmu kimia tersebut bisa kalian cari, nanti browsing ya di internet ya. Kemudian, di balik sumbangan yang besar bagi kehidupan kita, diakui bahwa perkembangan ilmu kimia juga ternyata memberikan dampak negatif ya bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini, contohnya ya, kimia kedokteran nih, contohnya seperti apa nih? Untuk mendiagnosis penyakit. Nah, kemudian ada kimia farmasi. Kimia farmasi biasanya untuk apa ini? Membuat obat-obatan. Kemudian ada lagi kimia pertanian. Biasanya ini apa? Contohnya membuat pupuk ya. Kemudian kimia biologi itu ada metabolisme. Kemudian kimia seni itu ada cat ya. Kimia kriminologi kemudian ada apa ini? Tes urin. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan evaluasi, kemudian tugas mandiri. Nah, ini tugas mandirinya adalah membuat laporan portofolio tentang produk-produk kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nama dan gambar produknya itu ditempel, kemudian kegunaannya apa, kemudian senyawa yang terkandungnya apa, manfaat dan dampak negatif terhadap tubuh itu apa. Ini dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian difoto, dibuat dalam bentuk PDF ya, kemudian diupload di assignment atau di tugas, atau bisa juga dalam bentuk Word. Nanti dikumpulkan ya, paling telatnya itu pada pertemuan berikutnya ya. Jadi itu paling telatnya. Oke, setelah ini nanti kita akan ada kuis. Nah, nanti silakan diisi kuisnya. Oke, mungkin itu aja ya, udah selesai ya untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.